saya selaku dosen pengampu masalah sosial, dan tak luput pula teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW. Baik, pada hari ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita yang judulnya adalah Gepeng dan Anak Jalanan. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Ayu Puspitasari sebagai moderator. Saya Nurmalisa Setiawati sebagai pemateri pertama. Saya Nurmana Fitria sebagai pemateri kedua. Saya Subaida sebagai pemateri satu. Saya Lutfianul Hidayati sebagai pemateri keempat. Saya Nasraja Fafadila sebagai pemateri kelima. Saya Sugionto dari pemateri 6. Baik, langsung saja kita masuk ke pematerinya. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Pengertian gepeng dan pengemis. Gepeng sendiri berasal dari kata gelandangan dan pengemis. Menurut Undang-Undang Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Gelandangan itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan hidupnya itu tidak layak serta tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat, begitu. Gelandangan itu adalah orang yang tidak punya rumah, tempatnya berpindah-pindah serta tidak punya pekerjaan yang tetap. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Pengemis itu adalah orang-orang yang meminta-minta untuk diberikan sedikit uang sebagai untuk menghidupi kebutuhannya atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, begitu. Yang kedua, pengertian anak jalanan. Anak jalanan Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anak jalanan. Pastinya sudah tidak asing lagi kan di telinga kita tentang anak jalanan. Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan. Nah, anak jalanan ini memiliki ciri-ciri berusia 8-15 tahun. Dan biasanya anak jalanan ini tinggal di wilayah yang kosong atau tempat-tempat yang tidak layak dihuni dan jauh dari pengawasan orang tua. Terima kasih. Kriteria gepeng dan pengemis. Yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dihuni, seperti di bawah kolong jembatan, di rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko, dan lain-lain. Yang kedua, hidup dengan ketidakpastian. Para gepeng hidup mengelandang. Kondisi ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain-lain. 3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Keempat, tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kelima, memakai baju yang compang-camping. Yang keenam, meminta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa. Ketujuh, tuna etika dalam arti saling tukar menukar. 8. Minta di tempat umum. Baik, selanjutnya faktor munculnya gelandangan dan pengemis. Yang pertama yaitu masalah kemiskinan. Karena manusia hidup itu memiliki kebutuhan seperti
kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan rohani seperti agama, rekreasi, dan pendidikan. Sedangkan orang dengan kategori miskin, jangankan untuk memenuhi kebutuhan seperti rekreasi dan liburan, untuk makan saja terkadang mereka susah. Maka dari itu, mereka menjadi gelandangan dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, masalah pendidikan. Pendidikan yang rendah membuat seseorang hanya mengandalkan ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gelandangan dan pengemis ini memiliki pendidikan yang rendah disebabkan oleh ekonomi yang sulit, sehingga mereka putus sekolah atau bahkan mereka tidak pernah merasakan bangku sekolah sama sekali. Yang ketiga, masalah keterampilan kerja. Perpindahan dan urbanisasi merupakan faktor yang bisa memunculkan gelandangan dan pengemis. Mengapa demikian? Karena perpindahan dari desa ke kota, menurut para pencari kerja itu dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk mengatasi masalah persaingan yang ketat. Apabila kalah saing dalam keterampilan dan mereka tidak mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan memilih menjadi pengemis dan gelandangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, masalah sosial budaya. Budaya atau kebiasaan malas yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat akan memunculkan gelandangan dan pengemis baru. Contohnya, mungkin udah beberapa kali ngelamar kerja dan tidak diterima. Akhirnya mereka putus asa dan udah malas untuk mencari pekerjaan. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi pengemis dan mendapatkan uang setiap hari tanpa harus memiliki keahlian khusus. Terima kasih. Selanjutnya, nomor 5, masalah harga diri. Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi. Bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, masalah sikap pasrah pada nasib. Sikap pasrah pada nasib yang kurang tepat menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tidak bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-minta dibandingkan dengan melakukan inovasi. Namun, tetap mendapatkan cash money atau uang yang cukup banyak. 7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Kebebasan yang dijadikan idealisme, yaitu meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan, membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta, tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan. Terima kasih. Oke, selanjutnya giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Sugiarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan anak jalanan dan gepeng. Penanggulangan anak jalanan dan gepeng menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan berbagai kalangan, yaitu baik di kalangan masyarakat dan kalangan pemerintah. Ya, terutama di kalangan masyarakat sih. Maraknya gelandangan dan mengemis memperlihatkan penanggulangan gelandangan
dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah maupun swasta merupakan kelompok yang berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan gepeng, sehingga penanganan dari berbagai kalangan dapat disatukan dalam visi besar, yakni pemberantasan gelandangan dan pengemis demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan panti, liponsos, transit home, permukiman, dan transmigrasi. Jadi yang nomor satu, apa yang dimaksud dengan pendekatan panti? Pada pandangan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap yang dihuni oleh beberapa keluarga. Pendekatan panti bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara satu pihak untuk segera bangkit dari kehidupan gelandangan sehingga diharapkan ada kemampuan dan gepeng untuk berubah bersama-sama. Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan menjadi gepeng menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja. Ya, kalau seperti contohnya keterampilan kita sih banyak keterampilannya, apalagi di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada keterampilan menjahit, membuat batik, dan lain sebagainya. Kalau misalnya anak gepeng dan anak jalanan kita latih untuk untuk belajar keterampilan tersebut. Nah, jadi nantinya mereka kalau sudah bisa membuat batik, misalnya menjahit, bisa mereka akan membuka usaha sendiri gitu. Jadi setidaknya mereka sudah bisa berusaha sendiri tanpa meminta-minta, tanpa harus berkeliaran di jalan raya, baik di mana, dan tidak mengganggu masyarakat lah contohnya. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua, liponsos. Apa itu liponsos? Liponsos adalah singkatan dari lingkungan pondok sosial. Liponsos merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama dalam lingkungan sosial, sebagaimana layaknya kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, kehidupan yang dibangun dalam sistem liponsos mirip dengan model pendekatan panti. Hanya saja cakupan liponsos lebih luas. Lingkungan liponsos sudah seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis mencoba hidup sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karena di dalam setiap masyarakat di dalam setiap daerah pasti ada budaya tersendiri yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hormati. Jadi kalau misalnya anak jalanan dan gepeng biasanya hidup bebas tanpa ada aturan ini itu. Jadi berbeda setelah masuk ke ranah masyarakat. Mereka harus ada batasan tertentu. Jadi di ranah masyarakat mereka harus ada aturan, yaitu salah satunya Oke, saya lanjut ya. Yang nomor 4. Yang nomor 4 itu permukiman masyarakat. Jadi yang dimaksud permukiman masyarakat yaitu bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Penempatan gepeng dalam sebuah tata hubungan masyarakat dilakukan ketika mereka benar-benar siap untuk tentunya hidup dengan masyarakat
tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan dan rumah bakti ataupun bentuk peningkatan kualitas kepercayaan diri pada Liponsos. Jadi yang nomor 5 ya, transmigrasi. Apa yang dimaksud transmigrasi? Transmigrasi itu merupakan cara terakhir untuk mengulangi gelandangan dan pengemis. Terus transmigrasi sendiri yaitu adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain dalam suatu wilayah yang masih sedikit penduduknya. Itulah. Nah, jadi gelandangan dan pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi. Gepeng yang telah dipindahkan ke daerah-daerah pedesaan atau bahkan dipulangkan ke desa asalnya diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai kontribusi dan motivasi usaha yang dapat dilakukan di desa, sehingga pemikiran untuk tinggal di permukiman di kota sebagai gelandangan tidak lagi menjadi jalan satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan salah satu metode di atas atau bahkan dengan menggabungkan beberapa metode. Penggabungan beberapa metode memperlihatkan beberapa tahap untuk menanggulangi gepeng, sehingga diharapkan menjadi suatu model komprehensif dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, sehingga tidak merasakan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Apa yang dimaksud komprehensif? Nah, jadi komprehensif adalah mewakili suatu yang dilihat dengan kacamata lebih luas dan menyeluruh, yang mewakili semua bidang keilmuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dapat kita simpulkan ya dari pemateri-pemateri yang baru saja dijelaskan bahwasanya masalah anak jalanan dan juga gepeng itu merupakan masalah yang sangat kompleks yang menjadi masalah kita bersama ya. Jadi masalah ini tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja ya, melainkan harus ditangani bersama-sama oleh berbagai pihak yang berpeduli dalam permasalahan ini, dan juga dapat diatasi dengan suatu program yang komprehensi dan tidak akan dapat ditertangani secara efektif bila dilaksanakan secara parsial. Dan juga dengan demikian kerjasama antara berbagai pihak, kemudian pemerintah, kemudian LSM, dan juga massa media itu mutlak diperlukan. Khususnya mengenai aspek hukum ya, yang melindungi anak jalanan yang terpaksa bekerja juga merupakan komponen yang perlu diperhatikan karena masih lamanya peraturan dan juga perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam tema gepeng dan anak jalanan ini. Jika ada salah perkataan maupun dalam materi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.